La tazulu qadama abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri hatta yus'al, sampai dia disoal, ditanya. Mengapa disebut tegak berdiri? Karena memang kita menghadap Allah nanti tidak duduk. Kita bukan tamu yang terhormat. Saya dipersilakan duduk di belakang sebagai tamu, tapi nanti menghadap Allah bukan duduk tapi berdiri, karena kita akan diminta pertanggungjawaban. Sebesar apa pertanggungjawaban yang akan diminta? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ditanya adalah an umrihi fima afna, umur yang aku kasih dulu, aku pinjamkan dulu, yang kutitipkan dulu, kau pakai kemana saja. Yang pertama kali umur. Kenapa yang tak ditanya tentang berapa kali haji? Kenapa tak ditanya berapa infak, zakat, sedekah? Kenapa yang ditanya pertama kali umur? Karena nikmat yang pertama kita terima adalah umur. Nikmat pertama yang kita terima umur. Kapan itu? Ketika ruh masuk ke dalam jasad, disitulah kita dapat umur. Diciptakan manusia 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 120 hari dikirimkan malaikat membawa roh masuk ke dalam jasad. Saat itulah kita dapat umur. Dan sampai hari ini, jangan sangka ini gratis, free. Ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai fulan, aku kasih engkau umur 63 tahun, kemana saja kau pakai? Maka semuanya mesti bernilai ibadah. Umur berapa? 63 tahun. Apakah dihitung 63 tahun? Tidak, karena masa kanak-kanak tak dihitung. 63 potong masa kanak-kanak, akil balik tinggal 50. Yang 50 ini kemana aja pergi 50? Terlalu lama kita kalau menghitung 50 tahun ini. 12 jam siang, 12 jam malam, 12 tambah 12, 24 jam. 24 jam itu dibagi 3. 8 jam kerja, 8 jam tidur. 8 jam kerja, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 8 jam tidur, sisanya 8 jam lagi. Kemana 8 jam yang lain? Facebook, grup WhatsApp, warung kopi, game online, PlayStation, semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut Nabi SAW, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang yang datang menghadap Allah nanti solatnya banyak, solat duha, solat tahajud, solat witir, solat hajat, solat isyraq, wa zakatin, zakat sedekahnya rajin, wa siyamin, puasanya rajin. Tapi ternyata sudah menzolimi si fulan, menganiaya si fulan. Abdul Somad menganiaya 4 orang, kanan, kiri, muka, belakang. Saya tutup, makanya di ujung-ujung tausiah selalu saya tutup. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yang akan ditanya nanti di akhirat adalah an ilmihi fima amil, ilmu pengetahuan sudahkah diamalkan atau belum. Maka pertanyaan yang kedua, an ilmihi fima amil, ilmu yang dapat itu sudahkah diterapkan atau tidak. Kalau tidak, maka dia menjadi laknat saja. Ilmu terbagi 2. Ada ilmu terkait tentang ibadah, ilmu solat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu haji, ilmu baca Quran, ilmu tajwid. Tapi ada juga ilmu tentang kehidupan, bagaimana pengelolaan kesehatan, bagaimana mempercepat urusan masyarakat, bagaimana dibuat kantor satu atap, bagaimana macam-macam. Yang ketiga, an malihi, harta. Kalau ilmunya bagus, duitnya banyak, tapi harta juga akan ditanya. Nah, apa bedanya? Kalau umur pertanyaannya 1, kemana kau habiskan? Kalau ilmu pertanyaannya 1, sudahkah kau amalkan? Tapi kalau harta pertanyaannya 2, macam tali. Harta ini macam tali. Min ainak tasabahu, dapatnya dari mana?
wa fima anfaqahu, dipakai kemana. Karena ada orang yang hartanya dapatnya dengan cara yang halal, dapatnya dengan jujur jadi PNS, punya modal sedikit-sedikit lalu buka bisnis, dapatnya dengan cara yang baik, tapi dipakai dengan cara yang tak baik. Ini tak baik. Tapi ada pula sebaliknya, duitnya dari duit haram tapi dipakainya untuk yang baik, belikan karpet masjid, santuni anak yatim, fakir miskin, sedekah. Kata bininya, bang, ini kan haram duit abang nih. Dia haram deh, tapi kalau kita sedekahkan halal tuh insyaallah. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Karena kita tak bisa mencuci kain dengan air najis. Kamu sedang apa? Mencuci. Mencuci apa? Mencuci kain. Pakai air apa? Pakai air kencing. Maaf, mana bisa mencuci pakai air kencing? Begitu kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Tanbihul Muhtarin. Tanbih, peringatan. Muhtarin, orang-orang yang tertipu. Mencuci kain pakai air kencing, orang tertipu. Oleh sebab itu maka kita mesti dalam masalah harta ini dapatnya dari mana dan dipakai kemana. Kalau ragu-ragu duit ini subhat, jangan dimakan, jangan bawa balik pulang ke rumah, jangan suapkan ke anak-anak kita, bagikan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masjid. Yang ada kawan-kawan saudara kita dalam keadaan kesusahan, kesulitan, dililit utang, bagikan dia. Nih duit untuk ente. Duit apa nih pak? Entah, aku tak tahu, nih nampaknya tak jelas duit ini subhat. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya duit-duit subhat itu tak pernah saya bawa balik ke rumah, saya bagikan ke masjid-masjid. Berapa? 10.000. Patutlah 10.000. Kok 10 juta? Istikharah saya dulu Ustaz. Zakat, jangan lupa bayar zakat. Karena zakat itu adalah milik orang lain yang dititipkan Allah ke slip gaji kita. Jangan bapak pikir gaji bapak yang sebulan 4 juta itu punya bapak semuanya. 1.025.000. Jadi kalau gaji bapak 4 juta, maka ada 100.000 punya orang lain yang mesti dikeluarkan. Itulah yang disebut dengan zakat. Rubu'ul usyur, 2,5%. Itu tadi cara ngitungnya biar mudah aja. 1 juta, 2,5%, 25.000, 25.000, 25.000. Yang terakhir, yang keempat. Anjismihi fima ablah. Jis, badan. Jismi artinya badan. Dari mulai biji mata, telinga, tangan, kaki, semua akan ditanya. Kaki melangkahnya kemana? Tangan menghayutnya kemana? Mata mengarahnya kemana? Telinga mendengar apa? Inna sam'a, pendengaran, wal basar, mata, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, akan ditanya. Telinganya selamat karena mendengar pengajian, otaknya selamat karena memikirkan 4 pertanyaan, hatinya selamat karena yang direnungkannya adalah isi pengajian Ustaz Somad. Umurku selama ini kemana ku habiskan? Hartaku selama ini sudahkah ku zakatkan, ku sedekahkan? Sekarang badanku ternyata akan dituntut di hadapan Allah SWT. Itulah 4 pertanyaan bocoran yang akan kita jawab di akhirat nanti. Tapi 4 pertanyaan ini bukan untuk dihafal, tapi diamal.